Kemampuan relasi sosial perlu dididik sejak anak di usia dini. Terhambatnya perkembangan relasi sosial akan menimbulkan kesulitan bagi anak dalam mengembangkan dirinya di kemudian hari. Gak semua anak mampu menunjukkan perilaku sosial seperti yang kita harapkan. Misalkan, ia cenderung kaku dalam bersosialisasinya. Oleh karena itu, maka diperlukan upaya untuk merangsang kemampuan relasi sosialnya. Setidaknya dua hal berikut ini bisa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama yaitu asertif, atau bertanya tentang perasaan anak untuk merangsang anak bercerita dan mengeluarkan apa yang ia rasakan. Pada usia dini, anak diharapkan telah dapat menyatakan perasaan-perasaannya melalui kata-kata. Bila ia marah, ia akan mengatakan, "Aku tidak suka." Kalau takut, ia akan mengatakan, "Saya takut." Ataupun ketika senang, ia akan mengatakan, "Saya senang, Bu." Nah, hal-hal seperti itu adalah bentuk dari kemampuan relasi sosial. Bila pengalaman awal seorang anak dalam bersosialisasi lebih banyak memberi kesenangan dan kepuasan, maka dapat diperkirakan proses sosialisasinya berkembang ke arah yang positif. Namun sebaliknya, bila tidak, hambatan dan kesulitan dalam bersosialisasi akan banyak ditemui oleh anak. Lalu yang kedua, berikan kesempatan anak untuk mengatur dirinya sendiri, alias kurangi larangan atau sikap otoriter orang tua pada anak, terkecuali hal-hal yang dirasa membahayakan bagi anak. Karena terlalu banyak larangan membuat anak kurang dalam hal inisiatif, termasuk dalam sosialnya, dan cenderung menunggu perintah. Untuk menjadi orang yang mampu bersosialisasi memerlukan 3 proses. Masing-masing proses terpisah dan sangat berbeda satu sama lain, namun saling berkaitan. Kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar sosialisasinya. Ketiga proses sosialisasi tersebut ialah: yang pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Lalu yang kedua, memainkan peran sosial yang dapat diterima. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya dan dituntut untuk patuh. Yang ketiga, perkembangan sikap sosial. Untuk bersosialisasi dengan baik, anak-anak harus menyenangi orang-orang dan kegiatan sosial. Jika mereka dapat melakukannya, mereka akan berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka bergaul. Nah, berikut adalah cara untuk meningkatkan kemampuan relasi sosialnya. Terima kasih.